Halo, selamat datang kembali. Kalau kita bicara soal geopolitik hari ini, yang terbayang mungkin buku-buku tebal, laporan intelijen, atau analisis dari lembaga think tank. Tapi gimana kalau salah satu sumber analisis paling relevan untuk memahami krisis global saat ini justru datang dari sebuah teks abad ke-7? Hari ini kita akan coba lakukan itu. Kita akan bedah Al-Quran bukan sekedar sebagai kitab suci, tapi sebagai, katakanlah, peta jalan geopolitik. Misinya menggali gimana teks ini bicara soal isu-isu besar yang jadi berita utama, konflik bersenjata, krisis pengungsi, dinamika adidaya, sampai ancaman eksistensial kayak krisis lingkungan. Betul. Dan fokus kita di sini bukan teologi dogmatis ya, tapi lebih ke kerangka kerja etisnya. Jadi gimana Al-Quran mendiagnosis akar ketidakstabilan global dan apa resep yang ditawarkannya. Ini bukan juga melihat masa lalu, tapi menggunakan lensa kuno yang ternyata tajam sekali untuk memahami tantangan masa kini. Oke, mari kita mulai dari isu yang paling sering kita lihat di berita, konflik bersenjata dan dampaknya pada manusia. Nah, fondasi paling dasarnya itu adalah penghargaan absolut terhadap nyawa. Ada prinsip universal di surah Al-Ma'idah ayat 32. Di sana ditekankan, membunuh satu nyawa tanpa alasan yang benar itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Dan sebaliknya, menyelamatkan satu nyawa itu setara menyelamatkan semuanya. Ini standarnya tinggi sekali. Nyawa itu sakral. Itu kan kondisi idealnya ya. Tapi kita tahu perang tetap terjadi. Lalu gimana Al-Quran menyikapi realitas ini? Terutama nasib mereka yang paling rentan, warga sipil yang terjebak di tengah. Nah, di sini Al-Quran nggak cuma kasih aturan, tapi melontarkan sebuah gugatan nurani. Coba kita simak surah An-Nisa, ayat 75. Ayat ini bentuknya bukan perintah, tapi pertanyaan retoris yang tajam sekali. Bunyinya, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلَهَا. Terjemahnya kira-kira, dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim ini. Wow, jadi bukan anjuran tapi pertanyaan yang menusuk ya. Kenapa kalian diam saja gitu? Tepat sekali, istilah yang dipakai itu al-mustad'afin. Ini kuat banget. Artinya bukan sekedar orang lemah, tapi mereka yang sengaja dibuat lemah oleh sebuah sistem. Jadi, ada unsur ketidakadilan struktural di situ. Ayat ini meletakkan pembelaan terhadap mereka sebagai justifikasi etis utama untuk bertindak. Semacam doktrin responsibility to protect versi abad ke-7 ya? Bisa dibilang begitu. Nah, dari mereka yang tertindas ini, muncul kelompok spesifik akibat konflik. Para pengungsi. Muhajirin ya? Bagaimana Al-Quran memandang status mereka? Status mereka sangat spesifik dan terhormat. Dalam surah Al-Hasyr, ayat 8, mereka digambarkan sebagai kelompok yang punya hak. Ayatnya berbunyi, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Terjemahannya, harta itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya. Oke, jadi jelas mereka berhak dapat bantuan. Tapi apa yang bikin ini begitu fundamental dalam kerangka Al-Quran? Nah, disinilah letak gagasan yang revolusioner. Kita harus lihat ayat persis sebelumnya, ayat 7 di surah yang sama. Di situ dijelaskan tujuan dari distribusi kekayaan ini, termasuk untuk pengungsi. Tujuannya adalah, kailayakuna dulatan bainal arniya'i minkum, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi hak pengungsi ini langsung dihubungkan dengan prinsip pemerataan ekonomi. Persis. Bayangkan konteksnya saat itu. Harta rampasan perang biasanya jadi milik elit penguasa. Al-Quran mendobrak itu. Pengungsi yang paling rentan justru punya hak inheren atas sumber daya negara. Tujuannya eksplisit, mencegah konsentrasi kekayaan ekstrim. Ini bukan lagi bantuan sosial biasa, ini prinsip ekonomi politik. Oke. Dari krisis kemanusiaan, mari kita tarik ke panggung yang lebih besar. Dinamika antar negara adidaya. Ternyata Al-Quran juga merekam berita utama geopolitik pada masanya ya? Anda menyentuh poin yang sangat menarik. Al-Quran itu tidak mengawang-awang,
tapi turun dan mengomentari realitas geopolitik saat itu. Tunggu sebentar, maksud Anda Al-Quran ini memuat semacam breaking news atau analisis intelligence tentang perang superpower di zamannya? Tepat sekali. Mari kita lihat pembukaan surah Ar-Rum. Ayat-ayat awalnya berbunyi seperti ini. Alif Lam Mim. Ghuribatir Rum. Fi adnal ard. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Fi bidha'i sinin. Terjemahannya. Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat. Dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Ini kan bicara soal perang antara Romawi Timur dan Persia ya, dua adidaya saat itu. Betul. Itu perang dunianya zaman itu. Konflik total yang menguras habis sumber daya kedua kekaisaran. Jadi saat Al-Quran membuka sebuah surah dengan mengomentari langsung dinamika ini, bahkan memprediksi hasilnya, ini menunjukkan bahwa teks ini sangat sadar akan pergeseran lempeng kekuatan global. Oke, jadi pergeseran kekuasaan itu sebuah keniscayaan. Kalau begitu, apa resepnya menurut Al-Quran? Apa yang bikin sebuah kekuasaan bertahan dan apa yang membuatnya runtuh? Fondasinya dirangkum dengan sangat padat di surah An-Nisa ayat 58. Ini formula bagi siapapun yang memegang otoritas. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Dua pilar ya, amanah dan adil, kepercayaan dan keadilan. Benar, kekuasaan itu bukan hak, tapi amanah yang harus dijalankan dengan adil. Kalau ini dilanggar, kekuasaan itu mulai keropos dari dalam. Tapi keadilan kan bisa jadi konsep yang abstrak. Ada contoh konkretnya nggak di mana kekuasaan yang perkasa runtuh karena isu internal seperti ini? Tentu, Al-Quran berulang kali menyajikan arketipe kekuasaan korup, trio yang sering disebut bersamaan, Fir'aun, Haman, dan Karun. Fir'aun itu simbol kekuasaan politik yang tiranis. Haman itu teknokrat atau militer yang melegitimasi. Dan Korun, nah ini, simbol oligarki, kekuatan ekonomi yang sombong. Kehancuran mereka itu bukan karena serangan dari luar, tapi karena kesombongan dan ketidakadilan internal mereka sendiri. Ini menarik. Kita sudah bicara keadilan untuk manusia dalam konflik, keadilan dalam dinamika antar negara. Tapi ada satu pemain lagi yang sering kita lupakan, yaitu planet bumi itu sendiri. Gimana kerangka amanah dan keadilan ini berlaku untuk ancaman krisis lingkungan? Pertanyaan Anda langsung ke jantung masalah eksistensial kita sekarang. Dan jawabannya, lagi-lagi sangat eksplisit. Kita kembali ke surah Ar-Rum di ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Terjemahannya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali. Frasa, karena perbuatan tangan manusia itu lugas sekali ya. Nggak ada kambing hitam, ini diagnosis langsung. Tepat. Ini bukan lagi fenomena alam. Ini masalah etis. Dan yang lebih dalam itu bagian akhirnya. Agar mereka merasakan konsekuensinya supaya mereka kembali. Atau mengubah arah. Ini bukan hukuman pasif. Ini deskripsi sebuah mekanisme umpan balik. Krisis lingkungan ini adalah alarme dari alam semesta. Jadi banjir, kekeringan, itu semua cara alam membuat kita merasakan akibat ulah kita, tujuannya agar kita sadar. Betul sekali. Sebuah panggilan untuk akuntabilitas ekologis. Kalau begitu, konsep amanah yang tadi kita bahas itu bukan cuma untuk pemerintahan, tapi juga hubungan kita dengan alam. Tepat sekali. Itulah puncaknya. Ada satu ayat yang sangat puitis di surat Al-Ahzab, ayat 72, yang menggambarkan betapa beratnya tanggung jawab ini. Inna aradnal amanata alas samawat wal ardi wal jibal, fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Terjemahannya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tapi semuanya enggan memikulnya karena khawatir. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Wow, jadi amanah ini mandat untuk jadi khalifah ya, pengelola di bumi.
Benar. Dan ini menempatkan manusia di posisi yang unik sekaligus berbahaya. Kita diberi kapasitas untuk mengelola planet ini, tapi juga untuk menghancurkannya. Krisis iklim, dari sudut pandang ini, adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap amanah kosmik itu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, Al-Quran menawarkan sebuah kerangka yang sangat koheren untuk stabilitas global. Semuanya kembali pada prinsip inti. Keadilan untuk yang dilemahkan, amanah untuk yang berkuasa, dan tanggung jawab suci menjaga bumi. Benar, ini visi di mana stabilitas sejati itu bukan dari hegemoni militer, tapi dari tegaknya keadilan di semua level. Dari melindungi pengungsi sampai menjaga ekosistem. Ini bukan sekedar kumpulan aturan ya, tapi sebuah visi tentang dunia yang seimbang. Tepat. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, mari kita kembali lagi ke surah Ar-Rum. Setelah bicara soal naik turunnya Romawi, di ayat 9, teks ini mengajak kita melihat jejak peradaban masa lalu yang jauh lebih kuat dari kita. Disebutkan, mereka lebih hebat kekuatannya dan telah memakmurkan bumi jauh lebih banyak. Tapi, akhirnya, mereka semua hancur. Penyebabnya? Kezoliman mereka sendiri. Pertanyaan yang diajukan teks ini kepada kita, di abad ke-21 ini, sederhana tapi menusuk. Saat kita melihat tantangan global kita saat ini, ketidaksetaraan ekstrim, polarisasi politik, perubahan iklim, apakah kita sebenarnya hanya sedang menonton episode ulangan dari sejarah keruntuhan peradaban, hanya saja dengan teknologi yang jauh lebih canggih? Sesuatu untuk Anda renung.